Selamat pagi, sahabat GPB dimanapun saudara berada. Saya Pendeta Johannes Nikolaus Salo, Ketua Majelis Jemaat GPB Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sangat senang, sangat bersuka cita kita boleh jumpa dalam program Morning Call GPB di pagi hari ini. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, mari kita persiapkan hati untuk membaca Alkitab dan menghayatinya. Saya mengajak kita semua, sahabat GPB, untuk hati kita terarah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang empunya kehidupan ini, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Kami boleh masuk di hari yang baru ini dengan berkat yang selalu baru yang Kau berikan bagi kami, bahkan segala alam semesta yang Kau ciptakan. Kami akan kembali membaca Alkitab, menghayati firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, dan bacaan Alkitab di pagi hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Perhatikanlah dia, dengarkanlah perkataannya, janganlah menentangnya, karena ia tidak akan mengampuni pelanggaranmu, sebab namaku ada dalam dirinya. Tetapi, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya, dan melakukan semua yang kufirmankan, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawamu ke negeri orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jangan sujud menyembah ilah-ilah mereka atau beribadah kepadanya, dan jangan meniru perbuatan bangsa-bangsa itu. Tetapi engkau harus memusnahkan berhala mereka dan meremukkan tugu-tugu berhala mereka sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati makanan dan minumanmu. Aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Di negerimu tidak akan ada yang keguguran atau mandul. Aku akan memberimu usia lanjut. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang masa depan, itu menunjukkan kita berbicara tentang waktu yang akan datang. Dan salah satu makna tentang masa depan adalah cita-cita. Ada yang ingin kita capai. Ada yang kita inginkan di masa depan. Dan kita sadari masa depan adalah milik Tuhan Allah. Dia yang mempunyai masa depan. Lalu bagaimana kita akan bisa menggapai masa depan dengan cita-cita yang akan kita gapai? Mari kita belajar tentang kesaksian Keluaran pasal 23 ini, ayat 20 sampai dengan ayat 26.
Bangsa Israel, Tuhan Allah telah menyiapkan masa depan yang terbaik buat mereka. Tuhan Allah telah menyediakan tanah negeri yang terbaik bagi bangsa ini. Untuk sampai ke sana, untuk sampai kepada harapan itu, sampai kepada cita-cita itu, maka ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama adalah, kita lihat di ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan semua yang kufirmankan, aku akan menjadi musuh bagi musuhmu dan lawan bagi lawanmu. Bangsa Israel, lewat Musa, bangsa ini diingatkan oleh Tuhan Allah agar mereka mengindahkan suara Tuhan, agar mereka memperhatikan suara Tuhan, agar mereka setia dengan firman Tuhan. Jika mereka mendengarkan suara Tuhan, jika mereka mendengarkan suara Allah, jika mereka mengindahkan firman Tuhan dan melakukan dalam ketaatan kepada firman-Nya, mereka akan menggapai masa depan, akan menggapai harapan atau cita-cita yang mereka rindukan bersama, menikmati tanah perjanjian, asalkan mengindahkan suara Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Yang kedua adalah, kepada bangsa ini, kita belajar bagaimana sikap dari seorang yang bernama Musa ketika mau masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 33, ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika bukan engkau sendiri yang berjalan beserta kami, jangan bawa kami pergi dari sini. Ini merupakan sebuah doa dari abdi Allah yang bernama Musa. Bagi Musa, yang utama adalah tidak serta-merta atau semata-mata mereka masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tapi Musa berdoa dan merindukan supaya Allah hadir bersama-sama dengan mereka di tanah perjanjian. Musa menaikkan doa kepada Allah untuk bangsa Israel. Artinya apa? Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, menggapai masa depan, jangan lupa untuk selalu berdoa. Jangan lupa untuk selalu meminta, memohon kepada Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Doa minta Tuhan hadir menyertai kehidupan kita. Doa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk menggapai cita-cita. Yang ketiga adalah dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata seperti ini. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Masuk masa depan, menggapai cita-cita, itu semua karena perbuatan Tuhan. Karena campur tangan Tuhan. Karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Menggapai masa depan atau cita-cita bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena Allah turut bekerja. Allah memampukan kita, menolong kita, menikmati masa depan, menikmati cita-cita yang kita rindukan bersama. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari senantiasa indahkan suara Tuhan. Belajar taat kepada firman-Nya. Jangan lupa selalu berdoa. Dan ketiga, jika kita sampai masa depan atau cita-cita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Allah bekerja dalam semuanya.
supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang punya masa depan. Kami gantungkan masa depan kami semua dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami senantiasa belajar setia mendengarkan suara Tuhan. Kami belajar untuk senantiasa tekun berdoa dan senantiasa rendah hati dan meyakini. Karena Tuhanlah kami boleh menggapai masa depan. Berkati kami semua sebagai umat-Mu dan kami boleh menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih, demi Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, berkarya untuk menggapai masa depan. Percayalah, Tuhan pasti akan campur tangan. Selamat pagi, salam dari Kelapa Gading. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.